Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatim ma sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk motivasi, dalam bentuk kekuatan, sehingga kita pada saat ini bisa mengikuti kajian perkuliahan tentang isu kontemporer BK, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang isu problem keluarga dalam setting sekolah ya. Sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi tentang isu problem keluarga ya dalam setting sekolah, kita perlu tahu dulu tentang pengertian keluarga itu sendiri ya. Keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat yang hanya terdiri dari kepala keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak serta anggota keluarga lainnya. Jadi keluarga itu merupakan unit terkecil ya dari masyarakat. Itu terdiri dari ayah, kemudian ada ibu, kemudian ada anak ya, kemudian ada anggota keluarga yang lainnya, yang mana dari ayah, ibu, anak, kemudian anggota keluarga yang lainnya itu tinggal dalam satu atap yang sama, kemudian mereka itu saling tergantung satu sama lainnya. Ayah, ibu, kemudian anak serta anggota keluarga yang lainnya itu masing-masing saling bahu-membahu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Jadi mereka itu saling bahu-membahu ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Masalah yang paling sering ya di dalam sebuah keluarga, dan itu menjadi sebuah problem serius ya bagi peserta didik dalam setting sekolah, itu adalah masalah broken home ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan spesifik ya mengkaji problem keluarganya itu adalah problem broken home ya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak serta anggota keluarga yang lainnya tadi disebut dengan keluarga yang utuh. Jadi keluarga yang utuh ya kalau ada ayah, ibu, kemudian anak, itu namanya keluarga utuh. Fenomena yang kita jumpai sekarang, semakin banyaknya keluarga broken home seperti tanpa ayah ataupun tanpa ibu. Jadi keluarga yang rusak ya, ada yang tanpa ayah, ada yang kemudian tanpa ibu ya. Keluarga broken home secara keseluruhan berarti keluarga di mana fungsi ayah dan ibu sebagai orang tua tidak berjalan baik secara fungsional. Jadi baik ayah maupun ibu ya, itu kan mereka berdua adalah orang tua. Tapi kalau kemudian broken home ya, baik ayah maupun ibu tadi tidak berjalan dengan baik ya. Fungsi ayah dan juga fungsi ibu itu tidak berjalan dengan baik. Ayah maupun ibu tidak menjalankan fungsinya sebagai orang tua ya. Kemudian Abdul Nasir Ulwan ya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga broken home adalah keluarga yang mengalami disharmonis antara ayah dan juga ibu. Jadi kalau ayah kemudian ibunya tidak harmonis ya, itu dikatakan sebagai keluarga yang broken home. Kemudian Good dalam Laila Hanum ya
tahun 2000 halaman 184 ya. Broken home diartikan sebagai pecahnya suatu unit keluarga. Jadi tadi kalau keluarga yang utuh itu ada anak, ibu, ayah, ibu dan juga anak ya. Tapi kalau kemudian unitnya pecah ya, maka itu dinamakan sebagai broken home. Terputusnya, kemudian retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka dengan baik. Jadi kalau ayahnya tidak bisa menjalankan kewajiban dan juga perannya dengan baik, ibunya juga misalnya begitu juga ibunya misalnya tidak bisa menjalankan peran dan juga kewajiban dengan baik, maka itu disebut dengan broken home. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Attrill ya, bahwa broken home merupakan suatu kondisi keluarga yang tidak harmonis dan orang tua tidak lagi dapat menjadi tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Jadi di sini keluarga yang broken home itu adalah keluarga yang tidak harmonis dan orang tua ya, baik ayah maupun ibu tadi tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Itu adalah keluarga yang broken home. Nah, ini sebab dan dampak ya broken home ya. Muhammad Ihsan ya berpendapat ya, penyebab terjadinya perceraian ya ataupun broken home ya adalah yang pertama, orang tua kurang dewasa. Jadi karena orang tua kurang dewasa, maka kemudian terjadi perceraian yang kemudian menimbulkan broken home. Terus kemudian ketidakharmonisan rumah tangga. Jadi rumah tangga yang harmonis menyebabkan perceraian dan menyebabkan broken home juga. Kemudian pihak ketiga ya, kurangnya pendidikan kekeluargaan ya, jadi memang kurang pendidikan ya, kurang tahu tentang fungsi, peran dan lain sebagainya dalam keluarga. Terus kemudian kebiasaan buruk orang tua itu juga bisa menjadi penyebab. Faktor ekonomi ya, ini yang paling banyak ya, faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian. Terus kemudian tidak mendapatkan keturunan ya, sehingga semua itu dari faktor-faktor tadi, orang tua yang kurang dewasa, tidak harmonis, pihak ketiga, kemudian kurang pendidikan, kebiasaan buruk orang tua, faktor ekonomi ya, kemudian tidak mendapat keturunan, itu nanti akan berdampak pada anak-anaknya yang nanti akan menyebabkan broken home. Selanjutnya Sofyan S. Willis ya mengemukakan penyebab broken home adalah ketidakberfungsian sistem keluarga. Jadi sistem keluarga di sini tidak berfungsi. Baik ayah ataupun ibu tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai orang tua, tidak bisa menjalankan peran dan kewajibannya sebagai orang tua. Yang kedua, keluarga materialistis ya. Jadi berorientasi pada materi, sehingga kemudian jika ya keadaan ekonomi kurang, maka menimbulkan yang namanya perceraian ataupun broken home. Terus kemudian istri terlalu berkuasa ya, jadi ini penting, ini bagi para ibu-ibu ya, nanti kalau jadi istri jangan terlalu berkuasa ya, kasihan bapak-bapaknya, sehingga kemudian nanti akan timbul problem ya di dalam sebuah keluarga ya. Jadi harus gotong royong ya, antara ibu dan juga bapak harus harmonis. Terus ketidakharmonisan hubungan seksual, jadi hubungan seksual ini penting ya di dalam sebuah keluarga. Jadi kalau kemudian sampai tidak harmonis, ini juga bisa menyebabkan adanya broken home ya. Itu ada pihak-pihak yang kemudian misalnya merasa tidak puas dan lain sebagainya ya, itu juga menimbulkan broken home. Terus kemudian David R. Schaeffer ya, ini dampak dari broken home ya. Nah, dampak dari broken home sendiri bisa ada berdampak langsung maupun dampak jangka panjang ya. Nah, dampak langsung itu meliputi misalnya anak-anak tertekan, menyendiri ya, tidak sabar,
jadi cengeng ya, argumentatif, tidak patuh, dan sangat tidak sopan ya. Itu adalah akibat dampak dari adanya broken home ya. Sekarang riset ya, kita membincang tentang riset dampak dari broken home, karena kita mengkaji tentang isu problem keluarga, maka kita akan mengkaji kira-kira apa sih dampak broken home bagi peserta didik, apa sih dampak broken home dalam setting sekolah, kan seperti itu. Kita mencoba mengkaji risetnya Syarfina Rahmi, Mujiran, kemudian Nur Farhanah ya, dengan judul masalah-masalah yang dihadapi siswa yang berasal dari keluarga broken home dan implikasinya terhadap program layanan bimbingan dan konseling. Jadi kita akan melihat ya, kira-kira masalah-masalah apa saja yang kemudian, isu-isu apa saja yang kemudian dihadapi oleh peserta didik ataupun siswa ketika mereka mengalami keluarga yang broken home, dan kemudian apa implikasinya di dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Nah, tulisan ini dimuat dalam jurnal konselor ya, ini miliknya Universitas Negeri Padang ya, atau UNP, volume 3 nomor 1 tahun 2014, menunjukkan bahwa siswa yang berasal dari keluarga broken home menghadapi masalah kegiatan belajar. Jadi masalah apa ya, siswa yang mengalami broken home itu terdapat masalah-masalah yang akan dihadapi oleh mereka. Yang pertama adalah masalah belajar, itu sebanyak 70,1% ya. Ini sesuai dengan lokasi yang diteliti ya, 70,1%. Kemudian masalah keadaan diri sendiri itu 71,2%. Kemudian masalah kehidupan keluarga 69,9%, dan masalah dalam pergaulan dengan teman sebaya itu 61,6%. Jadi ketika seorang siswa itu mengalami broken home, setidaknya ada beberapa masalah tadi, masalah belajar, masalah keadaan diri, masalah kehidupan keluarga, masalah dalam pergaulan teman sebaya. Setidaknya ada 4 masalah yang nanti akan dilanda ataupun dialami oleh anak ataupun siswa yang broken home. Yang pertama adalah masalah belajar ya. Nah, di dalam masalah belajar ini masalah terbanyak yang kemudian dihadapi siswa ya, itu pada item pertanyaan tidak konsentrasi belajar karena memikirkan perceraian orang tua. Jadi banyak siswa yang kemudian tidak fokus, tidak konsentrasi ya belajarnya karena memikirkan perceraian orang tua. Nah, perceraian orang tua membuat anak menjadi ikut gelisah dalam menghadapi dan menjalani status apa yang akan disandangnya nanti. Jadi akibat perceraian itu siswa itu gelisah ya, karena dia nanti apa ya istilahnya, gelisah ya, karena nanti akan menyandang status tadi ya sebagai keluarga yang broken home. Dia gelisah sehingga kemudian tidak konsentrasi dalam belajar. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah keadaan diri sendiri. Nah, berkaitan dengan masalah keadaan diri sendiri ini, masalah terbanyak yang dihadapi siswa yaitu pada item pernyataan menghayal terlahir dari keluarga bahagia. Jadi karena kasus broken home itu banyak siswa yang kemudian menghayal mereka terlahir dari keluarga yang bahagia. Mereka bermimpi terlahir dari keluarga yang bahagia, padahal kenyataannya tidak, keluarganya broken home.
Ya, karena itu, ya karena hayalan-hayalan tadi itulah mereka menjadi tidak dapat menerima keadaan keluarga dan orang tua khususnya, ya karena mereka bermimpi terlahir dari keluarga yang bahagia, sehingga kemudian mereka tidak terima dengan keadaan keluarga yang broken home, tidak terima dengan keadaan orang tua yang broken home, ya mereka pun memilih untuk menghayal memiliki keluarga yang lebih baik, atau bahkan merasa tertekan dengan keadaan yang tidak semestinya sesuai dengan harapan mereka ini. Jadi ada semacam dua keadaan. Di satu sisi mereka memimpikan, ya ataupun menghayal terlahir dari keluarga yang bahagia, tapi di sisi lain keluarga mereka broken home, sehingga kemudian mereka tertekan dengan keadaan yang demikian, ya. Yang masalah yang selanjutnya yaitu masalah kehidupan keluarga. Ya, dalam masalah kehidupan keluarga yang dialami oleh siswa yang broken home ini, masalah yang terbanyak yang dihadapi siswa yaitu pada item pernyataan perhatian ayah atau ibu mereka berkurang karena waktu sehari-hari lebih banyak untuk bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga, ya, dengan untuk bekerja. Jadi karena broken home tadi, ya perhatian ayah ataupun perhatian ibu itu berkurang, ya karena kalau kemudian keluarga itu sudah broken home itu kan kemudian sendiri-sendiri, ya baik ayah jalan sendiri, kemudian ibu jalan sendiri. Kalau kemudian nanti ikut ibu, ya berarti ibu harus kerja, ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau kemudian ikut ayah, berarti ayah harus bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarga juga. Nah karena itulah perhatian mereka kepada anak-anaknya itu berkurang, ya itu. Hal ini dikarenakan para orang tua telah bercerai tentu akan bekerja 2 kali lebih keras daripada biasanya, ya kalau biasanya itu kalau yang kerja ayah, kemudian nanti anak-anaknya ikut ibu, ya sekarang misalnya kalau ikut ibu otomatis sudah bercerai dengan ayah, otomatis ibu harus bekerja, jadi harus bekerja 2 kali lipat daripada biasanya, sehingga kemudian perhatian pada anak-anaknya itu menjadi berkurang. Terus yang selanjutnya adalah masalah pergaulan dengan teman sebaya, ya. Nah, masalah yang paling banyak dialami oleh anak yang broken home terkait dengan pergaulan dengan teman sebaya yaitu pada item pernyataan hanya bergaul dengan sama jenis karena mereka merasa nyaman jika berkeluh kesah dengan mereka yang sesuai dengan mereka yang sesuai. Jadi banyak, ya siswa-siswa yang kemudian broken home mereka mengalami masalah pergaulan. Masalahnya apa? Mereka merasa nyaman ketika kemudian bergaul dengan sesama jenis, ya itu. Nah, pendapat Allison yang menyatakan perceraian orang tua tidak hanya berdampak pada kebiasaan buruk di rumah, tapi juga pada pergaulan dengan teman sebaya, akademik, dan gangguan perilaku di sekolah, ya. Jadi kalau mereka sudah nyaman, ya dengan sesama jenis, ini ditakutkan akan berpengaruh terhadap orientasi seksual mereka, ya itu masalah pergaulan, ya dampak dari broken home tadi. Nah di sini peran BK apa kan gitu, ya dalam masalah keluarga. Nah peran BK itu membantu menyelesaikan pertentangan di dalam keluarga. Jadi kalau kemudian terjadi broken home, mau cerai dan lain sebagainya, terdapat pertentangan di dalam keluarga, ini harus diselesaikan, salah satunya melalui bimbingan dan konseling. Kemudian membantu setiap anggota dalam sebuah keluarga untuk mencapai perkembangan yang sehat di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi setiap anggota, ya baik ayah maupun ibu yang kemudian tidak mampu menjalankan fungsi, peran, dan juga tanggung jawabnya, ya ini dibantu agar mereka bisa mencapai perkembangan yang sehat, ya.
Kemudian membantu menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak agar terhindar dari perilaku negatif dan jauh dari tindakan yang tidak diinginkan. Jadi harus dikuatkan ya, agar supaya anaknya ini jauh dari tindakan yang tidak diinginkan. Kemudian membantu meningkatkan kapasitas orang tua dan keluarga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kapasitas tugas dan juga tanggung jawab orang tua itu harus ditingkatkan ya, agar supaya apa? Agar supaya mereka bisa menjalankan fungsi, peran dan juga tanggung jawabnya sebagai orang tua. Meningkatkan kesadaran tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Tanggung jawab perannya diingatkan ya, ditingkatkan agar supaya tidak terjadi yang namanya broken home tadi. Kemudian memberikan pengetahuan dan keterampilan sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga ya. Jadi ya, salah satu faktor ya terjadinya broken home itu adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu sebuah keluarga harus diberikan pengetahuan, harus diberikan keterampilan ya, agar supaya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan dan keselarasan agar setiap anggota keluarga merasa bahagia. Jadi peran-peran di dalam sebuah keluarga itu harus dijalankan dengan seimbang dan juga selaras agar keluarga itu menjadi bahagia ya, tidak terjadi broken home. Terus mengembangkan rasa penghargaan diri dari seluruh anggota keluarga pada anggota keluarga lainnya agar mampu memberikan motivasi dan dorongan semangat. Jadi harus bangga ya, masing-masing harus bangga dengan keluarganya. Ibu bangga dengan ayah, ayah juga bangga dengan ibu, ayah bangga dengan anak, anak bangga dengan ayah ya. Agar supaya apa? Agar supaya termotivasi ya, oh ternyata ibu bangga dengan ayah, maka ayah kerjanya lebih giat. Oh ternyata ayah bangga dengan ibu, maka oleh karena itu ibu akan lebih giat lagi dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu, kan gitu ya, bisa termotivasi, bisa semangat. Kemudian membantu anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan fitrah keberagamaannya. Jadi mereka bisa tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Ayah ya tumbuh menjadi seorang ayah yang menjalankan peran, fungsi dan tanggung jawabnya. Begitu juga dengan ibu dan juga anak juga demikian. Terus implikasi ya layanan BK terhadap masalah-masalah broken home ya. Upaya yang dapat dilakukan guru bimbingan dan konseling untuk membantu mengentaskan permasalahan yang dihadapi siswa yang berasal dari keluarga broken home, yaitu dengan melaksanakan program yang menerapkan berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling yang ada. Jadi program-program yang ada di dalam layanan bimbingan dan konseling itu bisa diaplikasikan dalam rangka apa? Dalam rangka membantu siswa yang mengalami broken home. Terus yang selanjutnya, program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan menggunakan acuan beberapa pernyataan instrumen penelitian yang mengungkapkan bahwa siswa tersebut bermasalah. Jadi dalam rangka memberikan layanan, dalam rangka membuat program ya, itu harus berdasarkan pada assessment ya. Salah satunya adalah pernyataan instrumen penelitian ya. Dengan itu kita bisa tahu mana kemudian siswa yang bermasalah ya karena broken home, dan kemudian mana siswa yang kemudian tidak bermasalah, sehingga kemudian kita bisa tahu mana siswa yang kemudian harus didahulukan ya dalam pelayanan ataupun dalam program ya. Karena di dalam BK kan ada layanan responsif ya, yang mana layanan responsif itu ada layanan yang diberikan dengan segera bagi siswa yang mengalami masalah, jadi bisa langsung melakukan respon guru BK-nya. Kemudian memberikan layanan bimbingan dan konseling mengenai konsentrasi belajar dan menerima keadaan keluarga dengan ikhlas tanpa berpikir seandainya ya.
Jadi karena tadi ada beberapa masalah ya, maka layanannya ya yang pertama ya ditingkatkan ya konsentrasi belajarnya. Dengan cara apa? Memberikan informasi, memberikan pengetahuan bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar. Terus kemudian menerima keadaan keluarga dengan ikhlas ya, jadi tidak berkhayal tapi bisa menerima keadaan keluarganya dengan ikhlas. Terus kemudian melalui layanan informasi dengan materi meningkatkan konsentrasi belajar dan meningkatkan kualitas keakraban dengan keluarga. Jadi dengan tadi agar supaya mereka lebih konsentrasi belajar ya diberikan informasi tentang konsentrasi belajar agar mereka lebih istilahnya ikhlas dengan keadaan keluarganya. Terus kemudian tidak mengalami masalah hubungan personal tadi ya, maka harus tingkatkan tidak mengalami masalah keluarga tadi. Maka caranya adalah dengan cara meningkatkan kualitas keakraban dengan keluarga. Terus memberikan layanan konseling perorangan terkait masalah berkurangnya perhatian ayah ibu karena waktu sehari-hari lebih banyak untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi harus diberikan layanan konseling individu ya, harus dijelaskan kepada peserta didik kenapa kemudian perhatian ayah dan juga ibu itu berkurang. Karena apa? Karena memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari keluarga. Terus kemudian membina komunikasi siswa yang berasal dari keluarga broken home dengan lawan jenis melalui bimbingan kelompok dan konseling kelompok agar siswa dapat bergaul dengan nyaman dengan semua teman walaupun berbeda jenis kelamin. Jadi agar supaya mereka itu tidak mengalami masalah ya dalam bersosialisasi ya, tidak hanya nyaman dengan temannya yang sesama jenis saja, maka kemudian bisa dilaksanakan layanan konseling kelompok ya, agar supaya mereka bisa nyaman bergaul dengan teman-temannya baik itu sama jenis maupun berbeda jenis kelamin, agar tidak muncul tadi ya masalah-masalah di dalam pergaulan akibat adanya broken home. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.